Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yola Violita dengan NIM 2020015089. Saya mahasiswa dari Prodi PGSD Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa Yogyakarta. Nah teman-teman, pada video saya kali ini saya akan bercerita mengenai tradisi dari Pulau Belitung. Masih dalam Pulau Belitung ya. Kalau video saya yang kemarin cerita tentang destinasi wisatanya, kali ini saya akan cerita tentang tradisinya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel saya. Terima kasih, selamat menonton. Nah teman-teman, setiap daerah di Indonesia ini memiliki kebudayaan dan tradisinya masing-masing, tak terkecuali Pulau Belitung. Pulau Belitung memiliki tradisi dan kebudayaan yang sampai saat ini masih terselenggara dengan baik. Salah satunya yang akan saya ceritakan yaitu tradisi Maras Tahun. Maras Tahun ini merupakan tradisi yang berasal dari desa Selat Nasi, Pulau Mendanau. Jadi, tradisi Maras Tahun ini merupakan tradisi yang diselenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur petani padi ladang, yang mana masa panen padinya ini selama 9 bulan sekali. Maka dari itu, Maras Tahun ini dilaksanakan satu kali dalam 1 tahun. Nah teman-teman, dalam perkembangannya, tradisi Maras Tahun ini tidak hanya diselenggarakan di desa Selat Nasi saja, namun berkembang menjadi tradisi yang diikuti oleh seluruh desa yang ada di Pulau Belitung. Dari sinilah Maras Tahun ini menjadi tradisi yang wajib diselenggarakan setiap tahunnya di Pulau Belitung. Maras Tahun ini tidak hanya diselenggarakan selama 1 hari saja, namun kebanyakan diselenggarakan selama beberapa hari. Biasanya Maras Tahun ini dilaksanakannya selama 3 hari teman-teman. Hari pertama dan hari kedua ini menampilkan kesenian khas daerah Pulau Belitung. Namun kebanyakannya berasal dari desa Selat Nasi itu yang merupakan tempat awal mulanya Maras Tahun ini. Dari desa Selat Nasi ini kebanyakan keseniannya tuh seperti Stambul Fajar, kemudian teater Dul Muluk, ada juga tari piring, kemudian ada juga musik khas Belitung yaitu gambus, ada tari sepen juga, dan banyak sekali. Kemudian puncaknya itu adalah di hari ketiga. Tetapi sebelum hari ketiga ini atau sebelum puncaknya ini ada dulu ritual pembersihan kampung yang dilakukan oleh dukun kampung. Kalau orang Belitung bilangnya dukun kampung ya. Dukun kampung ini merupakan istilahnya tetua adat atau pemangku adat yang harus ada pada acara Maras Tahun ini. Karena acara Maras Tahun ini juga termasuk ritual dan acaranya juga ada bagian sakralnya. Nah, ritual pembersihan kampung ini dilakukan dengan daun rose dan air. Selain itu juga dibacakan doa-doa yang bertujuan untuk menghindarkan para penduduk dari bala dan juga sebagai doa selamat untuk supaya tahun depannya itu menjadi tahun yang lebih baik lagi. Nah teman-teman, sebelum pembacaan doa yang dilakukan oleh dukun kampung yang seperti yang sudah saya katakan tadi, para panitia atau para masyarakat ini biasanya menyiapkan peralatan atau bahan-bahan berupa tepung tawar, kemudian ada garu atau dupa, lalu ada air. Nah setelah menyiapkan berbagai macam bahan-bahan tadi, kemudian pembacaan doa oleh dukun kampung, barulah terselenggaranya puncak Maras Tahun ini. Puncak Maras Tahun ini supaya semakin meriah juga dihadirkan organ tunggal. Jadi teman-teman, organ tunggal ini sebenarnya salah satu musik yang harus ada juga di setiap acara-acara di desa. Jadi selain menampilkan musik-musik daerah dan tarian-tarian daerah, organ tunggal ini harus ada. Jadi bukan hanya pada tradisi Maras Tahun. Kalau di Belitung ya, misalnya acara ulang tahun kabupaten, ulang tahun desa, dan acara-acara desa, organ tunggal ini ada teman-teman. Jadi namanya juga pesta rakyat ya, jadi rakyat ini benar-benar menikmati Maras Tahun ini gitu, menikmati hiburan ini. Selain itu di organ tunggal ini juga ada campak. Campak ini bukan virus ya, campak ini juga merupakan tradisi dari Pulau Belitung yang saat ini sebenarnya masih juga terjaga dengan baik. Campak ini merupakan pantun yang dikemas dalam bentuk lagu dangdut. Pantunnya ini dilantunkan dalam bahasa Belitung. Nanti pantunnya ini dibacakan oleh, maksudnya disebutkan oleh
biduannya, kemudian ada nanti bapak-bapak yang nyawernya. Nah, itu merupakan tradisi teman-teman. Biasanya campak ini dilaksanakan ketika ya acara organ tunggal ini, kemudian acara-acara desa dan acara pernikahan. Jadi campak dan organ tunggal ini adalah satu kesatuan istilahnya ya kalau dalam tradisi Belitung. Jadi di Maras tahun ini benar-benar mengumpulkan tradisi-tradisi dari atau kesenian dari Pulau Belitung. Jadi di Maras tahun ini kental sekali kesenian Belitungnya. Untuk teman-teman mungkin nanti kalau ada kesempatan boleh banget ya jalan-jalan ke Pulau Belitung untuk melihat tradisi-tradisi seperti ini, karena bukan hanya syarat akan makna tetapi juga seru sekali karena kebanyakan juga ini merupakan pesta rakyat sebenarnya. Selain organ tunggal, pada puncak acara Maras tahun ini juga menampilkan tarian tumbuk lesung dan lagu Maras tahun. Nah, kedua hal ini juga merupakan hal yang wajib sekali dilaksanakan di puncak acaranya Maras tahun. Tarian tumbuk lesung ini dipentaskan oleh 12 dayang-dayang Belitung. Dayang-dayang ini merupakan sebutan untuk gadis-gadis remajanya Pulau Belitung. Jadi saya sebenarnya juga sering banget disebut sebagai dayang. Jadi pokoknya kalau anak-anak gadis remaja Belitung itu dipanggilnya dayang. Dayang-dayang sini kamu. Nah, tarian tumbuk lesung ini dipentaskan oleh 12 dayang-dayang Belitung yang mana menggunakan kebaya petani dan topi caping. Tarian ini memaknakan istilahnya atau mencontohkan bagaimana petani ini melakukan kegiatan di sawah. Selain itu juga ada lagu Maras tahun. Mau denger nggak gimana cuplikan lagu Maras tahun? Akan saya nyanyikan ya. Rio campo irau dekau urang de beban kecil gede tua muda gering bercanda amun sida anda tahu coba nganjungan gawai gede Maras tahun seluruh desa Maras tahun adat pari orang Belitung tanda syukur dapat padi baru deketan. Nah teman-teman, itu adalah sedikit cuplikan dari lagu Maras tahun. Kalau teman-teman penasaran gimana versi aslinya dan versi fullnya, teman-teman bisa searching di YouTube, ketik aja Maras tahun. Di situ banyak sekali dokumentasi Maras tahun yang diupload oleh Disbupar, dan kemudian juga ada cover-cover lagu Maras tahun dari bujang-bujang Belitung dan juga para penyanyi-penyanyi khas Belitung. Selain itu, selain tari tumbuk lesung dan lagu Maras tahun ini, ada juga yang benar-benar nggak boleh ketinggalan dan jadi ciri khasnya dan yang ditunggu-tunggu bahkan dari masyarakat Pulau Belitung, yaitu lepat gede dan berebut lepat. Lepat ini merupakan jajanan khas Belitung atau khas Melayu ya, kebanyakan di daerah-daerah Melayu ini suka sekali membuat lepat ini. Lepat ini jadi merupakan makanan berupa ketan yang dibungkus dengan daun kelapa dan dililit dengan daun kelapa itu. Ketan ini, lepat ini ya, dimasak menggunakan santan, jadi menghasilkan rasa yang gurih sekali. Lepat ini dibuat oleh para masyarakat untuk Maras tahun ini berjumlah ribuan teman-teman, banyak sekali. Dan yang nggak boleh ketinggalan adalah lepat gede, lepat jumbo ya. Lepat gede ini nanti dipotong oleh para pemimpin-pemimpin yang ada di desa seperti kepala desa, dukun kampung tadi, dan biasanya juga dipotong oleh para pemimpin seperti bupati dan gubernur. Dalam pemotongan lepat gede ini memiliki makna bahwa pemimpin ini mengayomi rakyat-rakyatnya. Setelah lepat gede ini dipotong dan dibagikan juga kepada para tamu-tamu undangan, barulah ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yaitu berebut lepat. Jadi lepat yang kecil-kecil berjumlah ribuan tadi ditaruh di meja panjang dan masyarakat itu berlarian untuk merebut lepat itu. Tapi sebenarnya juga nanti bakal kebagian sih, namanya juga
keselamatan atau pesta rakyat ya, jadi rakyatnya juga pasti bakal kebagian. Dan berjumlah ribuan teman-teman, kebayangkan Maras tahun ini benar-benar memiliki makna gotong royong ya, membuat ribuan lempat ini kan nggak mungkin pakai mesin, pasti pakai tangan manusia. Dan ini juga dilakukan oleh masyarakat desa tersebut, gotong royong, kerjasama. Jadi Maras tahun ini maknanya benar-benar kebersamaan, kemudian ungkapan rasa syukur. Indah sekali ya tradisi yang ada di Indonesia ini. Sepertinya hanya ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai tradisi Maras tahun. Memang saya tidak bisa menceritakan bagaimana detail dari prosesi Maras tahun ini, tapi kebanyakan yang orang Belitung tahunya atau gambaran secara umumnya itu yang seperti yang sudah saya katakan tadi. Selain itu, teman-teman, jika teman-teman ingin melihat bagaimana prosesinya, kalian bisa searching di YouTube ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ada banyak sekali dokumentasi prosesi Maras tahun yang diupload oleh Disbupar Belitung Timur atau Disbupar Belitung. Sebelum video ini berakhir, saya mau kasih sedikit pesan untuk teman-teman semua. Nah, karena saat ini globalisasi sudah semakin berkembang, kemudian juga banyak sekali pengaruh-pengaruh dari luar, itu menurut saya tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagi kita untuk mempelajari tradisi atau budaya-budaya luar negeri gitu. Tetapi karena kita orang Indonesia dan kita juga mempunyai tradisi, tidak ada salahnya untuk kita mempertahankan tradisi kita. Kalau kita tidak bisa menjadi pelaku seni, kita bisa menjadi pendukung seninya. Bagaimana caranya? Dimulai dari hal-hal sederhana dulu. Menurut saya, bercerita seperti ini juga memiliki dampak positif bagi kebudayaan di daerah kita. Karena penonton kita ini kan bukan cuman orang Belitung saja, bukan cuman orang daerah kita saja, namun bisa menjangkau penduduk di daerah luar daerah kita, bahkan luar negeri. Jadi ketika orang mendengarkan cerita kita, terutama mengenai tradisi kita, orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang tidak penasaran menjadi penasaran, dan hal ini juga mendukung proses perkembangan tradisi kita, teman-teman. Nah, terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video saya sampai selesai. Saya mohon maaf sekali ya jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian saya atau juga penyampaian informasi saya. Semoga kedepannya saya juga menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe channel saya. Terima kasih, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bahagia.